Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Bapak Iman Firman Samadi, SPJGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembahasan penilaian harian bagian 3 kelas 10 modul MGP PPKN SMA Kota Surabaya. Namun sebelum kita melakukan pembahasan ini PH bagian 3 ya di modul kalian, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini, atau lebih tepatnya pembahasan penilaian harian ini, dapat bermanfaat buat kalian sehingga kalian bisa meresapi ilmu yang saya berikan. Pak Im berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Pak Iman persilahkan. Amin. Berdoa selesai. Sepertinya Pak Iman bilang tadi, pada video ini kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal yang terdapat pada PH bagian 3 kelas 10 modul MGP PPKN SMA Kota Surabaya di halaman 88. Silakan dibuka modul kalian di halaman 88. Langsung saja di soal yang pertama. Silakan dibaca soalnya. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab dalam hati. Pertanyaan pertama itu kan, suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan suatu budaya disebut ABCDE. Silakan dipahami dan dibaca. Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Kita harus tahu bahwasanya penggolongan manusia ini punya ciri khas. Ciri khas tersebut terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Karena terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya, maka ciri khas tersebut disebut suku bangsa. Sehingga di sini jawaban pada soal nomor 1 yang benar yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut yang bukan termasuk keberagaman budaya di Indonesia adalah ada A, rumah adat, B, kepercayaan, atau sampai E, pekerjaan. Silakan dibaca dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana anak-anak? Jawabannya benar yang kita harus tahu bahwasanya budaya itu kan melihat dari apa yang dihasilkan, seperti yang Pak Iman bilang kemarin ya, pada materi pertemuan minggu kemarin ya. Nah, dari apa yang dihasilkan tentunya harapannya dapat diwariskan. Artinya dapat diwariskan ini artinya dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya. Dari opsi jawaban tersebut di atas, maka yang bukan termasuk keberagaman budaya Indonesia adalah yang pekerjaan. Mengapa? Karena pertama, pekerjaan bukan hasil dari budaya. Yang kedua, pekerjaan itu tentunya tidak dapat diwariskan. Contoh, saya seorang guru, apakah anak saya dapat menjadi guru? Tentu saja tidak bisa seperti itu. Tentu saja belum tentu ya. Dia bisa mau jadi guru, bisa tidak mau jadi guru. Ini merupakan pilihan dalam hidupnya. Sehingga di sini jawaban yang nomor 2 yang benar yang E. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah keadaan geografis dari atas beribu pulau yang dipisahkan oleh A, laut, B, selat, atau sampai E, sungai. Silakan dipahami soalnya dan dijawab di dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana anak-anak? Kita harus tahu bahwasanya negara kita, Indonesia tercinta, itu terletak di antara 2 samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra India, serta 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Sehingga pulau-pulau yang ada di negara kita itu dipisahkan oleh
samudra tadi, yang mana samudra itu merupakan bagian dari laut, atau secara pengertian samudra itu merupakan lautan yang luas. Sementara selat itu bagian dari laut. Jadi yang memisahkan itu laut, ya kan, di dalam laut itu terdapat selat, seperti itu maksudnya. Sehingga di sini jawabannya benar yang A. Selanjutnya di soal nomor 4, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, yang mana punya ciri khas dalam aspek ada A, keturunan, budaya, dan ideologi, atau sampai E, pekerjaan, pendidikan, dan umur. Silakan dibaca di dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Jawaban yang benar adalah ini. Kita harus tahu budaya itu dimiliki oleh setiap suku bangsa. Artinya setiap suku bangsa umumnya punya ciri khas dalam aspek bahasa, kesenian, dan tradisi. Nah, karena aspek tersebut, maka ini menunjukkan adanya latar belakang yang berbeda, baik dipengaruhi oleh sejarah maupun kondisi perbedaan geografis. Selain itu, ketiga aspek yang Pak Iman sebutkan itu merupakan bagian dari budaya, yang mana budaya itu dimiliki oleh suku bangsa dan diwariskan oleh generasi selanjutnya, sehingga ketiga tersebut itu ya merupakan bagian dari budaya dari yang dihasilkan ya, dan dapat diwariskan oleh generasi selanjutnya, sehingga jawabannya benar yang C. Selanjutnya adalah keberagaman masyarakat berdasarkan suku bangsa, agama, dan lain-lain yang ada di Indonesia disebutkan oleh A, latar belakang historis, atau sampai E, pendidikan. Silakan dibaca dalam hati pertanyaannya. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Jawaban yang benar itu harus kita tahu bahwasanya keberagaman masyarakat itu berdasarkan suku bangsa, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Ini merupakan akibat dari perbedaan kondisi dari sebuah negara kepulauan. Karena negara kita adalah negara kepulauan, seperti yang Pak Iman jelaskan minggu kemarin. Sehingga dari negara kepulauan itu terdapat perbedaan kondisi alam yang ada pada masing-masing daerah. Artinya setiap daerah itu punya kondisi alam yang berbeda-beda. Contoh Surabaya itu cuacanya panas ya, panas sekali, nggak ada hujan-hujannya. Beda mungkin di daerah pegunungan seperti di Dieng, Wonosobo itu cenderung berkabut, cenderung cuacanya dingin, seperti itu. Dan tanaman yang ditanam di sana itu pada subur-subur di Dieng. Sehingga itu tadi dari negara kepulauan mengakibatkan perbedaan kondisi alam. Yang kedua, dari negara kepulauan itu terdapat perbedaan akan transportasi dan komunikasi, sehingga perbedaan kondisi dari sebuah negara kepulauan itu merupakan bagian dari kondisi geografis yang ada di Indonesia, yang mana pada intinya setiap daerah itu berbeda-beda seperti yang Pak Iwan jelaskan tadi. Sehingga di sini jawabannya benar yang B. Selanjutnya adalah perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan budaya, dan gender bukan penghalang bagi kita untuk saling A, bermusuhan dan iri dengki, atau sampai E, bermusuhan. Silahkan dibaca pertanyaannya dan kalian jawab di dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya benar yang mana? Kita harus tahu analisanya. Negara kita, Indonesia, punya keanekaragaman ya, baik secara suku, agama, dan lain-lain. Dari keanekaragaman tersebut, maka tujuan negara kita adalah mewujudkan yang namanya integrasi nasional. Integrasi nasional itu di dalamnya terdapat melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesadaran umum, mencerdaskan. Di soal nomor 6, jawaban yang benar yang D, delta. Selanjutnya adalah di soal nomor 7 ini ya, negara Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, namun tetap ABCDE yang benar yang B. Kenapa? Karena UNRI itu menjelaskan bahwasanya lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam semboyan negara kita mengandung semangat toleransi terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh negara kita, yang mana tujuannya untuk bersatu padu atau mewujudkan integrasi nasional. Selanjutnya adalah di soal nomor 8. Silakan dibaca soalnya. Suku Batak, Toraja, dan Dayak merupakan suku yang termasuk dalam golongan Aditya Melayu atau sampai E Melanesia. Silakan dibaca pertanyaannya di dalam hati dan kalian jawab dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu ya bahwasanya menurut pendapat para ahli, nenek moyang bahasa Indonesia itu terdiri dari bangsa Melayu atau Melayu tua, Aditya Melayu atau Melayu muda, dan bahasa primitif. Kita harus tahu bahwasanya yang ada di negara kita dari ketiga bangsa yang Pak Iman sebut tadi adalah bahasa primitif. Primitif ini dia belum mempunyai ciri khas ya, cuma orang-orang biasa yang hidup sederhana ala kadarnya di zaman itu, belum punya suatu kebudayaan. Artinya belum membentuk yang namanya suku tadi ya. Nah, yang pertama datanglah bangsa Melayu pertama, yaitu 1500 sebelum Masehi, yang disebut orang-orang Proto Melayu. Ada dua nih, pertama Proto Melayu dan Detro Melayu, Melayu tua dan Melayu muda. Nah, sehingga Proto Melayu ini masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ya waktu itu, karena namanya belum Indonesia, yaitu Nusantara, sekitar 1500 sebelum Masehi, yang mana melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Sehingga dari kedatangan suku bangsa ini, mereka membentuk yang namanya suku bangsa yang ada di negara kita, yang ada di Nusantara pada saat itu. Nah, suku bangsa yang terbentuk dari kedatangan ini adalah suku Batak, Dayak, Toraja, Sasak, Nias, dan Rejang. Sehingga pada soal nomor 8 jawaban yang benar yang C. Selanjutnya adalah di soal terakhir, Pak Iman beri sampai 9 aja, yang lain silahkan, soal yang lain silahkan kalian jawab sendiri. Kalian coba sendiri di buku kalian, artinya di literasi secara mandiri. Nomor 9 adalah soal saling menghormati dan menghargai antar suku, agama, ras, dan lain-lain dapat A. menimbulkan permusuhan antar suku, atau sampai E. menimbulkan perselisihan. Jawaban yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus tahu bahwasanya seperti yang Pak Iman bilang tadi di soal yang sebelumnya kan hampir sama ini, atau seperti yang Pak Iman bilang pada kegiatan belajar mengajar di kelas secara offline maupun secara online, maka kita sebagai WNI yang bijak, yang mana bisa saling menghormati bahkan menghargai, yang mana menghormati dan menghargai ini bagian dari bentuk toleransi, maka tentunya dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Karena negara kita kan negara yang keanekaragaman suku, agama, ras, dan lain-lain. Karena keanekaragaman ini kan terdapat perbedaan. Biar tidak menimbulkan permasalahan, maka kita harus saling menghormati dan menghargai. Tujuannya adalah membentuk integrasi nasional, yang mana integrasi nasional itu dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga jawaban di sini di soal nomor 9 jawaban yang benar yang C. Baik, saya rasa sampai sini yang bisa Pak Iman jelaskan untuk pembahasan latihan soal
di kelas 10 di penilaian bagian 3 kelas 10 ya, modul MGMP BPKN SMA Kota Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saran Pak Iman, tetap rajin belajar, raih cita-cita kalian, hormati orang tua, guru kalian, jaga kebersihan, jaga perilaku, jaga tutur kata, agar kalian menjadi pribadi yang unggul, cerdas, dan berkarakter Pancasila. Pak Iman akhiri, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tetap semangat belajar anak-anak menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.